Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this: love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Anyone can say, I love God, and at the same time have hated toward another believer. But the Bible says, if you don't love brother or sister, you can see. How can you truly love God? You can see. It is impossible to love God without loving His people at the same time. Loving people without loving God is impossible
as well. These two commandments need to be present together. Loving God and loving people are inseparable. Humanity love will not endure, but loving God will give us real strength, the real meaning of loving people. Love God, love people, non-stop. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat CBC yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Kali ini kita akan beribadah bersama, namun saya lihat ada beberapa hiasan lampu-lampu dan juga pohon Natal. Nah, kita saat ini akan bersama-sama merayakan perayaan Natal. Mari kita sambut CBC Christmas Celebration 2021. Dan tema kali ini sangat menarik adalah Love God, Love People, Non-Stop. Tema yang diambil di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Mari kita sebelum mulai ibadah perayaan Natal kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk perayaan Natal CBC pada hari Minggu ini. Kami menyerahkan semuanya Tuhan, baik segala keseluruhan hidup kami menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Karena kami tahu yang kami bawa adalah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dan itu tidak akan pernah berhenti dalam perjalanan hidup kami mengiring Engkau. Dalam menyambut Natal ini Tuhan, mari Tuhan bersama-sama kami ingin rindu Tuhan hadir di tempat ini. Roh-Mu hadir di tempat ini mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Shalom semuanya. Berapa banyak kita yang hadir di tempat ini yang siap yang terbaik bagi Tuhan. Bolehkah lambaikan tangan dulu dong? Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita sambut Raja di atas segala Raja. Yesus Tuhan namanya. Come on. Jiwa bebas terlepas, kuasa matlah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka ajaib namanya. Semuanya katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Yeay. Naikkan pujian saat terjadi semuanya, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi, oh weyo, oh oh weyo, oh oh weyo, oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu,
takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi nama, katakan sukan ajaib nama. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Semuanya naikkan pujian ini, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, bernyanyi oh weyo oh oh weyo oh oh weyo oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, bernyanyi oh weyo oh oh weyo oh, keajaiban. Semuanya tangan di atas seperti ini, come on. Kita bersuara bagi Tuhan kita, Raja kita, Yesus Tuhan, haleluya. Yeay. Oh, weyo, oh, oh, weyo, oh. Lebih dahsyat lagi. Oh, weyo, oh, oh, weyo, oh. Oh, weyo, oh, oh, weyo, oh. Hey. Oh. Mari sama-sama angkat pujian ini, katakan Roh Kudus membakar setiap kami. Kan pujian mujizat terjadi. Semuanya bersorak bagi Tuhan, katakan mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, bernyanyi oh weyo oh oh weyo oh oh weyo oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, bernyanyi oh weyo oh oh weyo oh, keajaiban terjadi. Oh, keajaiban terjadi. Dengan suara-suara luar biasa bagi Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi, kebun. Haleluya. Yeay. Hari ini kita menyambut hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, amin. Mari kita berdoa bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Yeay, yeay. Come on. Oh, haleluya. Mari angkat pujian ini, katakan dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi. Mari lambaikan tangan bagi Tuhan, katakan oh, 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 mulia, lebih dahsyat lagi, kebun. Muliakan Tuhan. Yeay. Mari angkat pujian ini, katakan tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak
kedua tangan kita. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Yeah, yeah. Haleluya. Mari serukan. Glory bagi Dia. Lebih dahsyat lagi, come on. Glory bagi Dia. Lebih lagi. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Lebih dahsyat. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Glory. Muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Glory bagi Dia. Hey, hey, hey. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Glory, glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Kita mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan. Kita mau lebih lagi mengagungkan namanya. Joy to the world. Joy to the world. The Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven, heaven, nature. Kamu mau bertepuk tangan buat Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Bersama katakan joy to the earth. Joy to the earth, the Savior. Let men their souls employ. While fields and floods, rock hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the
just sing, and heaven, heaven, nature sing. We thank you, Lord. Kami bersyukur untuk kasih-Mu buat kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Mari kita semua, kita mau tinggikan namanya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem,
Your name is great, God. Namamu sangat agung, Tuhan. Hanya Kau yang kami puji, hanya Kau yang layak kami sembah, Tuhan. Come on, come on. Jesus. Bersama katakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, sing Hosana. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, bersama katakan, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hanya Kau Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Kau Tuhan Raja kami, Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau meninggikan namamu, kami mau menyerahkan namamu Tuhan. Hosana, Hosana bagimu Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Sana, Hosana, Hosana. Kami katakan, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersuka cita pada sore hari ini karena kita bisa merayakan Natal secara onsite pada tahun ini. Meskipun mungkin ada Bapak Ibu yang masih merayakan Natal secara online di rumah. Tapi saya percaya dan yakin bahwa kita semua tidak kehilangan sukacita.
Bapak Ibu, Natal pada tahun ini mengambil tema Love God, Love People, Non-Stop. Kita baca ayat tema kita pada sore hari ini di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21. Panjang, tapi saya akan membacakan di ayat yang ke-7, 8, 11, 19, 20, dan 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Bapak Ibu, kasih adalah satu kata yang bisa dipahami oleh semua orang. Tidak peduli dari manapun dia berasal, bahkan bisa dipahami oleh semua makhluk. Tidak hanya manusia. Anjing saya, Leon, dia tahu kalau kita menyayangi dia. Setiap pagi bangun tidur, dia turun ke lantai 1, langsung nyari orang-orang serumah. Pantatnya goyang-goyang, satu-satu disamperin. Dia sibuk cium kita satu-satu. Tanaman juga begitu. Kalau kita rawat dengan baik, kita siram, kita pupuk, kita gemburin tanahnya, maka dia akan tumbuh dengan subur. Bicara tentang kasih, tidak akan pernah ada habisnya. Bahkan Abraham Maslow, dia memasukkan kasih di dalam salah satu hierarki kebutuhan dasar hidup manusia setelah kebutuhan sandang, pangan, papan, dan rasa aman. Seringkali orang menganggap bahwa kasih itu adalah sebuah perasaan. Kasih bukan sebuah perasaan. Walaupun kasih kalau diterapkan dia akan menyebabkan, akan menimbulkan banyak perasaan yang menyenangkan. Rasa aman, rasa nyaman, bahagia, rasa diterima. Nah, kasih itu adalah sebuah pilihan. Kasih adalah sebuah tindakan. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18 dikatakan bahwa hendaklah kita mengasihi bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Kalau kita mengasihi seseorang, jangan cuman di mulut aja, tapi nyatakan itu dengan perbuatan yang tulus. Jangan I love you, tapi I love you-nya itu karena orang itu menguntungkan kita. Orang itu mau melakukan apa yang kita minta, apa yang kita maui. Tapi kalau orang itu nggak mau melakukan apa kemauan kita, tidak menuruti apa yang kita minta, kita marah-marah, kita ngambek, kita bentak-bentak. Itu adalah kasih yang memanfaatkan. Hidup tanpa kasih adalah hidup yang kosong. Hidup yang gak berarti. Hidupnya gak berwarna. Oleh karena itu gak heran kalau ada orang yang bersedia melakukan apapun, yang mau melakukan apapun demi mendapatkan kasih. Tapi pada sore hari ini kita bersuka cita karena ada satu pribadi yang luar biasa. Jika manusia bersedia melakukan apapun untuk mendapatkan kasih, satu pribadi ini dia bersedia melakukan apapun untuk memberikan kasih supaya manusia bisa menikmati kasih itu.
Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang rela meninggalkan kemuliaannya. Dia adalah Allah yang rela meninggalkan tahtanya, turun ke dunia, menjelma menjadi manusia. Supaya manusia bisa mendapatkan kasih yang tidak berdasar dan tidak bertepi. Kok bisa? Karena dia adalah kasih itu sendiri. Kalau Allah sudah memberikan kasih-Nya yang begitu besar untuk kita semua, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja dengan membalas kasih-Nya. Misal, kalau kita adalah sebagai seorang karyawan, kemudian kita diberi hadiah rumah 4 lantai, di pik 2 oleh bos kita. Apa yang kita lakukan? Terima kasih? Itu pasti, itu harus. Jangan sampai kita dikasih rumah enggak terima kasih. Selain terima kasih, apa yang harus kita lakukan? Kalau bos kita minta, hari ini kamu kerja lembur ya, kita mau enggak? Ya pasti mau. Demikian juga dengan kita. Allah sudah memberikan kasih-Nya sedemikian rupa, memberikan kasih-Nya yang begitu besar untuk kita. Bagaimana kita bisa membalas kasih Tuhan? Bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kita kepada Tuhan? Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan katakan jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Sekarang apa perintahnya Tuhan? Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan ayat yang ke-5. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Di dalam perjamuan baru, perintah ini juga kita temukan di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Saya bacakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Perintah pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Berarti kita diminta Tuhan untuk mengasihi Dia dengan seluruh hidup kita. Jadikan Dia yang pertama dan yang terutama di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa tahu apa yang pertama dan terutama di dalam hidup kita? Kita bisa bertanya pada diri kita sendiri. Apa sih yang kita pikirkan pada saat kita mau tidur? Apa yang kita pikirkan pada saat kita bangun tidur? Apa yang kita pikirkan sepanjang hari itu? Pekerjaankah? Jadwal meetingkah? Anak? Pasangan kita? Orang tua kita? Atau Tuhan? Atau gadget? Apa yang kita pikirkan? Itu adalah yang utama di dalam diri kita. Mengasihi berarti memberi. Banyak orang bisa memberi tanpa didasari oleh kasih. Namun, tidak ada seorang pun yang mengasihi tanpa terdorong untuk memberi. Artinya bahwa ketika kita mengasihi, maka kita akan memberi tanpa paksaan. Seberapa banyak kita sudah memberi untuk Tuhan? Memberi tenaga, memberi pikiran, memberi waktu kita, memberi harta kita untuk Tuhan. Seringkali kita kalau datang kepada Tuhan, kita membawa banyak sekali permintaan. Tuhan, aku punya proyek besar Tuhan. Tuhan tolong lancarkan ya, Tuhan buka jalan supaya semuanya lancar. Tuhan, anakku besok mau ujian. Tuhan beri hikmat ya, supaya dia bisa mengerjakan dengan baik, nilai-nilainya baik. Oh ya Tuhan, tadi aku sakit perut loh Tuhan.
Tuhan jamah ya Tuhan sembuhkan. Aku sekarang mau tidur Tuhan, ngantuk Tuhan. Tuhan jagain ya. Tuhan beri mimpi yang indah ya, besok pagi aku bangun dengan tubuh yang lebih sehat lagi. Ya sudah Tuhan, amin. Terus kapan Tuhan ngomongnya? Bapak Ibu, saya bukan termasuk orang malam. Orang yang bisa melek sampai jam 00. Paling malam biasanya saya hanya bertahan sampai jam 10. Nah, beberapa kali suami saya ngomel-ngomel. Kenapa? Karena sebelum tidur kita cerita-cerita. Kita cerita dulu, saya dulu yang cerita. Saya cerita, udah dia dengerin. Setelah dia dengerin, saya selesai cerita, ganti dia yang cerita. Dia cerita, apa aja ceritain. Dengan semangatnya cerita. Didengar-dengerin kok saya nggak bersuara ya. Kok saya diem aja, nggak nanggepin. Begitu ditoleh, ternyata saya sudah tertidur Bapak Ibu. Adakah yang mengalami seperti itu? Selain suami saya? Begitu saya tertidur, apa yang dilakukan? Ya udah, sudah tertidur kok. Ya udah diselimutin, mau gimana lagi. Tapi besoknya saya diomelin Bapak Ibu. Seberapa sering kita memperlakukan Tuhan seperti itu? Kalau kita ada maunya, kita ngomong panjang lebar sama Tuhan. Terus kalau kita udah ngantuk, tinggal tidur. Seringkali kita menempatkan Tuhan di nomor yang paling akhir. Kalau sudah nggak ada jalan keluar, kalau sudah nggak ada harapan lagi, sudah mentok semuanya, nggak ada yang bisa nolong, baru kita cari Tuhan. Beruntung loh kita punya Tuhan yang luar biasa sabarnya, luar biasa kasihnya buat kita. Karena alasan inilah, maka kita harus menempatkan Tuhan yang pertama dan terutama di dalam hidup kita. Dia layak menerima setiap pujian kita. Dia layak menerima setiap pemujaan kita. Mari kita baca di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16 lagi. Mengapa Tuhan layak mendapatkan semuanya? Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Tuhan layak mendapatkan tempat yang utama dan terutama di dalam hidup kita, karena Dialah pencipta segalanya. Bukan hanya di bumi, di surga pun Tuhan menciptakan semuanya. Betapa luar biasanya Tuhan Allah kita. Semuanya berasal dari Dia. Oleh karena itu di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Inilah janji Tuhan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Inilah janji Tuhan kepada orang-orang yang menomorsatukan Dia. Mari kita berusaha untuk menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan terutama di dalam hidup kita sepanjang hidup kita. Mengapa sepanjang hidup kita? Karena ada banyak peristiwa, ada banyak contoh di dalam Alkitab yang bisa membelokkan kasih kita kepada Tuhan. Siapa yang gak kenal Raja Salomo? Kita semua tahu siapa itu Raja Salomo. Saya percaya bahwa pada awalnya Raja Salomo itu adalah seorang raja yang sangat mengasihi Tuhan. Dia meniru ayahnya Raja Daud. Raja Daud mengajarkan kepada Salomo untuk tetap taat kepada Tuhan, untuk dengar-dengaran pada Tuhan, untuk selalu menurut apa yang Tuhan perintahkan. Nah, Salomo nurut apa kata Raja Daud.
Sehingga Tuhan menantang Salomo. Apapun yang diinginkan oleh Salomo akan Tuhan kabulkan. Nah, apa yang diminta oleh Salomo? Salomo meminta hikmat dari Tuhan. Dia enggak minta kemuliaan, dia enggak minta harta benda. Yang dia inginkan adalah hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak hanya memberikan hikmat kepada Raja Salomo. Tuhan nurutin apa yang diminta oleh Raja Salomo. Tapi Tuhan juga menambahkan. Tuhan menambahkan kekayaan. Tuhan menambahkan kemuliaan. Tidak ada raja, tidak ada seorang pun raja sebelum dan sesudah Raja Salomo yang mempunyai hikmat seperti yang dipunyai oleh Raja Salomo. Karena hikmatnya ini dia terkenal sampai di seluruh dunia. Raja-raja sangat menghormati, raja-raja sangat segan kepada Raja Salomo. Dan mereka mengirimkan upeti. Akibatnya adalah Raja Salomo semakin hari semakin bertambah kaya. Namun apa yang terjadi di akhir hidup Raja Salomo? Dia berubah setia kepada Tuhan. Hati Raja Salomo dibelokkan oleh istri-istrinya. Dia lebih memilih hartanya, dia lebih memilih kekayaannya. Karena Raja Salomo lebih mendengarkan istri-istrinya. Sangat disayangkan akhir hidup Raja Salomo. Salomo gagal mengasihi dan mengutamakan Tuhan sepanjang hidupnya. Sekarang kita lihat perintah kedua. Perintah kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Memberikan kasih pada orang-orang yang mengasihi kita itu gampang. Itu mudah banget. Dibanding dengan kita harus mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Seseorang pernah berkata kepada saya, Cik, kayaknya lebih mudah ya mengasihi Tuhan daripada mengasihi sesama. Apalagi mengasihi pasangan yang seringkali bikin kita jengkel. Kalau Tuhan kan gak kelihatan. Lah kalau pasangan ya kelihatan terus. Jadi gregetannya itu enggak hilang-hilang. Namun di dalam 1 Yohanes yang kita baca tadi sebagai ayat tema kita, dikatakan bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu adalah satu kesatuan, satu paket. Enggak bisa kita mengasihi Tuhan aja atau kita memilih untuk mengasihi sesama aja. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita juga harus mengasihi sesama. Mengasihi seseorang yang membuat perasaan kita nggak nyaman, itu susah banget. Benar-benar susah. Tapi bukan berarti nggak bisa. Perasaan yang muncul pada saat kita disakiti adalah ingin membalas. Kita membenci orang yang sudah menyakiti kita. Pada saat kita membiarkan perasaan benci itu terus-menerus diam di dalam hati kita, yang tersisa apa? Perasaan itu akan timbul dendam. Ketika kita dendam ini dapat menyebabkan kepahitan. Siapa yang rugi? Tentu kita sendiri. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian dari seorang wanita. Dia mempunyai 3 orang anak. 2 masih kecil dan 1 masih di kandungan. Ketika suaminya meninggalkan dia karena tertarik dengan wanita lain. Wanita ini sangat terpukul. Hatinya sakit karena dikhianati. Dia terus-menerus berdoa pada Tuhan untuk meminta kekuatan, untuk meminta hati yang bisa bisa memaafkan suaminya. Nah, sekali waktu dia mendengar bahwa suaminya ini tinggal serumah dengan seorang janda. Berarti
Ini sudah beda lagi, bukan selingkuhannya yang kemarin. Dia sudah selingkuh lagi dengan orang lain. Waktu terus berjalan, tahun demi tahun dia lewati bersama dengan 3 orang anaknya yang sudah mulai dewasa. Anaknya yang paling kecil yang pada saat suaminya meninggalkan dia masih di kandungan, saat ini sudah lulus SMA dan mulai kuliah. Suatu hari dia mendengar bahwa suaminya jatuh sakit. Suaminya kena stroke. Dan simpanannya ini gak mau lagi urus dia. Malah suaminya ini dikembalikan ke orang tuanya, diantarkan ke rumah orang tuanya yang sudah sangat tua dan sakit-sakitan. Laki-laki ini gak tahan, tinggal di rumah orang tuanya gak tahan. Apa yang dilakukan? Dia telepon istrinya. Dia memohon agar istrinya yang dulu ditinggalkan demi mengejar perempuan lain untuk menjemput dia di rumah orang tuanya. Kalau ibu-ibu yang mengalami hal ini, kira-kira mau nggak jemput? Pasti berpikir enak aja. Dulu pergi begitu aja demi selingkuhan. Nggak inget anak, nggak inget istri. Sekarang sudah nggak bisa apa-apa, minta dijemput, kepingin pulang. Sama wanita ini juga merasakan hal yang sama. Nah, kebetulan di hari-hari berikutnya wanita ini mengikuti sebuah retret. Di tempat retret hatinya bimbang. Kemudian dia memberanikan diri untuk bercerita kepada salah seorang hamba Tuhan atas pergumulan yang dia hadapi. Dia menceritakan semua kisahnya. Dan dia bertanya kepada hamba Tuhan ini, apa yang harus saya lakukan? Dia berharap hamba Tuhan ini bilang, oh ya udah nggak usah dijemput. Atau, oh ya jemput aja. Tapi ternyata hamba Tuhan ini dia tidak memberikan jawaban pasti. Tapi dia memberikan sebuah pertanyaan lagi untuk ibu ini. Menurut ibu, apa yang Tuhan mau? Wah, tambah bingung dia. Tambah galau dia. Dia berdoa dan dia berdoa. Akhirnya dia memutuskan untuk menjemput suaminya. Sampai di rumah, suaminya dimandiin, disuapin, bahkan dibersihkan karena suaminya ini sudah stroke, gak bisa apa-apa, sudah lumpuh. Ibu ini mengatakan bahwa ketika dia melakukan ini semua pada saat dia memandikan suaminya, pada saat dia nyuapin, pada saat dia membersihkan tubuh suaminya, dia benar-benar membenci suaminya. Dia teringat pada saat dia ditinggalkan. Tapi di sisi lain, ibu ini merasakan sebuah dorongan yang kuat untuk merawat suaminya ini. Dan dari perlakuan ibu ini, suatu hari suaminya bilang kalau dia minta dibaptis. Begitu mendengar permintaan suaminya, ibu ini dia menangis. Dia merasakan kalau bukan dia yang bukan karena kasihnya dia memelihara, merawat suaminya ini. Tapi dia merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, yang mendorong dia untuk terus mengasihi suaminya, untuk terus merawat dengan baik. Sampai akhirnya suaminya ini terima Tuhan Yesus, dia dibaptis dan 2 bulan kemudian dia meninggal dunia. Bapak Ibu, kasih yang berasal dari Allah itu sanggup mengubah seseorang. Secara manusia, secara logika manusia, hanya orang yang gak waras loh yang bisa masih mau merawat suami yang sudah mengkhianati dan meninggalkan. Tetapi kasih manusia itu adalah kasih yang terbatas. Kasih manusia gak sanggup melakukan hal ini.
Hanya kasih Allah lah yang memberi kemampuan, memberi kekuatan untuk bisa mengasihi orang-orang yang sudah menyakiti kita. Allah mengingatkan kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Oleh karena itu jangan menyibukkan diri untuk mencari cara untuk membalas dendam. Itu akan semakin menyakitkan diri kita dan membuat kita tergelincir di dalam dosa. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sedang dalam pergumulan. Hatimu sakit karena pasanganmu mengecewakan, pasanganmu mengkhianati, atau saudaramu memfitnah, atau teman baikmu menusuk dari belakang, atau anakmu memberontak, atau mertuamu bersikap sinis. Jangan ragu untuk menghampiri Tuhan. Dia adalah Bapa kita. Namanya disebut penasehat ajaib. Tidak ada seorang pun yang menandingi kasih-Nya. Tangannya selalu terbuka untuk kita. Dia siap mencurahkan kasih-Nya untuk mengisi tangki kasih kita. Membebat luka-luka yang ada sehingga kita dapat menyalurkan kasih Tuhan kepada orang lain. Sehingga kita bisa mengasihi mereka yang menyakiti kita. Allah adalah kasih. Dan Dia layak disembah. Dia layak ditinggikan. Dia adalah Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal. Malaikat bawa berita. Jangan takut, telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Biarlah kabar ini terus berdentang memberi tembang penghiburan bagi mereka yang mencari kasih Tuhan, bagi mereka yang butuh uluran tangan kasih dari anak-anak Tuhan di hari Natal. Ada pohon Natal yang memberi keteduhan di gelap malam, seolah mengingatkan kita akan teduhnya di padang Efrata, tempat kesunyian, tersembunyi kabar sukacita yang telah lama dikabarkan oleh para nabi. Kabar akan kelahiran seorang Raja Damai. Dialah terang yang ajaib. Ada lagu Natal mengalun di sunyi malam, seolah mengingatkan kita akan gegap nyanyian tentara surga. Para malaikat di surga bersorak-sorai dengan tiupan sangkakala. Ada lampu-lampu pohon Natal berkelap-kelip, seolah mengingatkan akan bintang timur Bethlehem, penunjuk para majus untuk bertemu dengan Kristus, sampai mereka berlutut dan menyembah Raja Damai. Jadikan kami lilin kecil-Mu Tuhan, yang memberi seberkas sinar, memancarkan kasih Tuhan dan berkas sinar kasih bagi saudara sekitar kami. Selanjutnya kita akan masuk dalam prosesi penyalaan lilin. Penyalaan lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Bapak Gembala CBC. Penyalaan lilin yang kedua akan dinyalakan oleh Ibu Gembala CBC. Penyalaan lilin yang ketiga akan dinyalakan oleh Bapak Wakil Gembala CBC. Penyalaan lilin yang keempat akan dinyalakan oleh
Ibu Wakil Gembala CBC. Bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah, silakan menyalakan lilin yang sudah dipersiapkan. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till He appeared, and the soul felt its worth. A thriller hope, the weary world rejoices, for yonder grace a new and glorious born. Fall on your knees, oh, heed the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till He appeared, and the soul felt its worth. A thriller hope, the weary world rejoices, for yonder
Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau buat segala berkat Tuhan bagi kami semuanya. Sehingga pada sore ini kami boleh merayakan Natal. Kami tidak sekedar merayakan Natal Tuhan, tetapi kasih-Mu telah nyata bagi hidup kami. Engkau telah lahir bagi kami, Engkau telah mati bagi kami Tuhan. Dan secara khusus hari ini kami boleh merayakan ibadah Natal, ini wujud kasih Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan kami boleh belajar kasih-Mu Tuhan. Kami belajar mengasihi Tuhan dengan cara mengasihi sesama Tuhan. Firman yang sudah kami dengar biarlah ini menjadi berkat bagi kami untuk kami lakukan dan kami praktekkan dalam hidup kami sehingga benar-benar kami boleh menjadi berkat. Kami mengasihi Tuhan. Kami mengasihi sesama kami secara terus-menerus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah lahir bagi kami dan Engkau sudah memberkati kami. Biarlah serangkaian acara Natal yang sudah kami ikuti bersama, kami nikmati bersama Tuhan menjadi berkat bagi kami. Memberkati setiap pelayan yang sudah terlibat, memberkati setiap jemaat yang sudah bersama-sama ibadah, baik mereka yang bersama-sama di gereja saat ini, baik mereka yang mengikuti ibadah dari rumah, dari tempat masing-masing. Berkat Tuhan melimpah atas hidup kami dan kami boleh merasakan damai Natal itu ada dalam hati kami, memberkati kami, mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan untuk mengakhiri tahun ini Tuhan, kami boleh terus bersyukur kepada Tuhan. Kami belajar mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap umat-Mu yang ada dimanapun berada. Tuhan pakai mereka menjadi alat Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. Sehingga jiwa-jiwa boleh dimenangkan guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami juga doakan keadaan bangsa dan negara kami. Tuhan boleh memberkati, Tuhan semakin memulihkan, dan Tuhan boleh menolong sehingga bangsa, negara kami, kota kami tercinta boleh keadaan semakin baik karena berkat Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Saudara kekasih. Sebelum kita akhiri ibadah Natal saat ini, mari bersama kita kedangkan tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta, kasih sayang, kemurahan, berkat kasih, berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus tinggal terus menyertai, memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya kita katakan amin. Selamat hari Natal semuanya, baik yang di gereja maupun di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.